5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu pernah mendengar Bagong Kussudiardjo? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Di sini kita akan belajar salah satu tokoh yang merupakan penggiat seni tari adik-adik. Namanya Bagong Kussudiardjo. Nah, Bapak Bagong Kussudiardjo ini merupakan seorang seniman yang serba bisa. Beliau itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI ya, pada tahun 1954 di Yogyakarta. Lalu pada 1957 beliau ini belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Nah, Pak Bagong ini merintis karirnya di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Kredo Bekso Wiromo, pimpinan dari Pangeran Tejo Kusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Nah, banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong ini dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong ini juga aktif merintis seni batik kontemporer. Lalu pada tanggal 5 Maret 1958, Pak Bagong ini mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, kerawitan, dan sinden. Nah, sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaannya terhadap dunia seni, Pak Bagong ini mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus yang ke-6. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong ini meninggal dunia adik-adik. Jenazah koreografer kondang ini berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta adik-adik. Ya, itu tadi kisah dari Pak Bagong yang merupakan salah satu penggiat seni tari. Tuliskan informasi penting yang kita dapatkan dari bacaan tadi nih tentang Pak Bagong Kussudiardjo. Nah, yang kita dapatkan dari bacaan tadi adalah Pak Bagong ini seorang seniman yang serba bisa. Beliau itu lahir di Yogyakarta tanggal 9 Oktober 1928. Beliau ini pernah belajar di Akademi Seni Rupa Indonesia pada tahun 1954.
belajar koreografi dari Martha Graham di New York, Amerika Serikat, lalu belajar tari klasik di sekolah tari Kredo Bekso Wiromo. Pak Bagong ini dijuluki sebagai begawan seni. Pak Bagong ini juga aktif merintis seni batik kontemporer. Nah, tanggal 5 Maret 1958, Pak Bagong ini mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kusudiarjo. Dia mendapatkan anugerah karya cipta putra bangsa dan mendapatkan penghargaan juga dari Sri Paus Paulus yang ke-6. Beliau itu meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 2004. Lalu kita juga akan mencari tahu informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan dari Pak Bagong. Nah, ini adalah beberapa tari ciptaan dari Pak Bagong. Yang pertama adalah tari kuda-kuda. Ya, tari ini dibawakan saat misi kebudayaan di Republik Rakyat Cina. Lalu ada ini ya, tari kuda-kuda ya adik-adik ya. Tari Ganyang Nekolim. Nah, tari ini menggambarkan seorang manusia yang kedua tangannya itu terbelenggu, tapi akhirnya mampu memutuskan belenggu tersebut. Kak Citra mencari gambarnya tapi tidak ada adik-adik. Lalu ada tari layang-layang. Nah, tarian ini awalnya merupakan proyek seni dari Presiden Soekarno yang digarap oleh Hendra Gunawan untuk Asian Games tahun 1961. Lalu tari igel-igelan itu terdapat dua jenis tari igel-igelan, yakni tari igel-igelan pertama dan tari igel-igelan kedua. Tari igel-igelan pertama ini menceritakan tentang ruwatan, salah satu adat istiadat dari Provinsi Jawa Tengah ini adik-adik. Lalu ada tari igel-igelan kedua, itu mengisahkan tentang pencak silat. Kak Citra mencarikan gambarnya juga tidak ada di Google ya. Lalu ada tari yapong, ini adalah tari yapong. Nah, ini pada tarian ini para penari itu diceritakan sedang bersuka cita menyambut kedatangan Pangeran Jayakarta. Ini juga tari yang diciptakan oleh Pak Bagong. Ada tari labako. Nah, tari labako ini adalah tarian tradisional yang menggambarkan kehidupan para petani tembakau di Jember, Jawa Timur. Ini ya, tari labako. Lalu ada tari Satria Tangguh. Ini juga Kak Citra tidak menemukan fotonya. Ini tarian berbicara tentang bela diri silat dari Jawa yang sudah dikembangkan dengan komposisi dan koreografi. Lalu beliau juga membuat tari kebangkitan dan kelahiran Isa Al-Masih. Nah, tarian ini menceritakan tentang kebangkitan dan kelahiran dari Isa Al-Masih. Lalu ada tari Bedoyo Gendeng. Ya, ini diciptakan untuk menggambarkan situasi kondisi yang terjadi saat kepemimpinan Soeharto yang saat itu akan lengser. Lalu yang terakhir beliau ada tari Guruh Gemuruh. Itu tadi tari-tari ciptaan dari Pak Bagong. Pak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Nah, tari daerah ini dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok adik-adik. Berikut ini adalah contoh-contoh dari tari daerah yang ditarikan secara berpasangan atau dua orang ya. Di sini tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah, ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Nah, berikut ini contoh tari daerah yang berpasangan. Yang pertama adalah tari piring adik-adik. Nah, tari piring ini merupakan tarian yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring ini dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring ini dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan.
Berikutnya ada tari serampang 12. Namanya tari serampang 12. Penarinya ini satu pasang adik-adik ya. Nah, tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti Sumatera Utara atau Melayu Deli, di Sumatera Barat itu Ranah Minang, dan di Riau, Pekanbaru adik-adik. Nah, tari serampang 12 ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dan putri. Bisa ditarikan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau putra dan putri, adik-adik laki dan perempuan. Nah, tari serampang 12 ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 ini terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zapin. Berikutnya ada tari apa lagi ya? Nah, ini ada tari payung adik-adik. Tari payung ini merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi yang menggunakan perlengkapan payung. Ya, namanya saja tari payung ya adik-adik ya. Tari payung ini lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita yang mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Nah, busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tanda atau songkok ya. Lalu busana penari wanitanya itu satu setel kebaya labuh, lalu kain songket, dan ikat pinggang serta adanya selendang. Tari yang keempat adalah tari legong. Nah, ini dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Ini dari Bali ya adik-adik ya. Oleh karena merupakan tarian ritual adik-adik, ritual persembahan. Legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum menstruasi. Namun seiring pergeseran fungsinya sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantunya. Berikutnya ada tari Janger. Nah, ini juga dari Bali. Nah, tari Janger ini merupakan tari tradisional asal Bali yang dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda dan mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut dengan Janger. Nah, para penari menari sambil menyanyikan lagu Janger ya secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari keca atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Ini tari Janger juga dari Bali. Berikutnya ada tari ketuk tilu. Nah, tari ketuk tilu ini merupakan salah satu tari tradisional dari Jawa Barat. Tari ketuk tilu ini menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan yang dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan oleh penari ketuk tilu ini diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gituk, dan geol. Nah, nama ketuk tilu itu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran dari tari ketuk tilu ini justru kalah jika dibandingkan dengan tari Jaipong karena mereka sama-sama berasal dari Jawa Barat. Berikutnya ada tari Bambang Cakil. Nah, ini adik-adik ya. Wow, keren ya. Keren semuanya ini tari-tariannya. Nah, tari Bambang Cakil ini merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambang Cakil ini menceritakan adegan perang seorang kesatria yang melawan raksasa. Nah, kesatria tersebut bernama Janoko ya kalau bahasa Jawanya, yang bersifat halus, lemah lembut, dan sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil itu menggambarkan tokoh yang berkarakter kasar, sombong,
beringas, dan melambangkan kejahatan. Maka yang terkandung dalam tarian Bambang Cakil ini ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkara murkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Itu tentang tari Bambang Cakil. Berikutnya ada tari Zapin. Nah ini ya, tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau adik-adik. Tari ini sangat syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa yang silam. Ini tari Zapin. Yang kesembilan ada tari gandrung. Nah, tari gandrung ini adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu ada penari, pemusik, alat musiknya, nyanyiannya, dan gerak tarinya. Tari gandrung ini dilakukan dalam bentuk tari berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuannya sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring dari tari gandrung ini antara lain kempul atau gong, klunting, biola, kendang, dan ketuk ya. Nah, tari gandrung ini dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung ini diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari dari Banyuwangi sehingga menjadi maskot kota Banyuwangi. Ini tari gandrung. Dan yang terakhir ada tari golek menak ya. Tari golek menak ini adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian golek menak ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari bekso golek menak ya, atau beksan menak. Nah, ide ini gagasannya, penciptaannya tari golek menak itu berasal dari pertunjukan wayang golek adik-adik. Ya, ini tadi tari-tari khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, gerak tari berpasangan itu dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dan laki-laki. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu hanya 2 orang penari yang menarikan. Biasanya dalam satu kelompok ada 10 penari ya, tetapi berpasangan 2-2. Dalam pementasannya, tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari itu berbeda-beda, tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Iya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan kita. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya itu banyak beraktivitas adik-adik. Lalu karena beraktivitas itu, kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat dari pengaruh hormon yang ada di tubuh kita. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama teman kalian. Bagaimana ya cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Nah, kita itu mempunyai organ-organ reproduksi adik-adik ya. Lalu kita harus menjaganya dalam masa-masa pubertas ya. Setiap hari kita harus jaga adik-adik. Lalu bagaimana cara menjaganya? Nah, di sini Kak Citra punya
poster ya tentang kesehatan dari reproduksi, organ reproduksi kita. Maaf ya, kalau organ reproduksi wanita itu kan berupa vagina dan organ reproduksi pria itu berupa penis ya. Kak Citra di sini menerangkan bahwa kesehatan reproduksi wanita dan perempuan atau alat kelamin wanita dan perempuan itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Nah, kalian bisa melihat di sini ya. Pakaian dalam ya dan celana dalam harus diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam yang berbahan menyerap keringat. Memakai handuk yang bersih, kering dan tidak lembab serta tidak bau. Bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya itu dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Yang berikutnya untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau dikitan ya, agar terhindar dari apa? Dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Di sini kita menjaga kesehatan organ-organ reproduksi kita adik-adik ya. Tadi memakai handuk yang bersih, lembut dan tidak berbau serta tidak lembab. Memakai celana dalam yang berbahan menyerap keringat ya, menyerap keringat dan tidak boleh terlalu ketat. Menghindari pertukaran pakaian dalam ya dan handuk dengan orang lain. Pokoknya kalau pakaian dalam ya harus kita sendiri yang gunakan, tidak boleh bertukar dengan orang lain. Bahkan handuk pun tidak boleh. Jadi harus memiliki sendiri-sendiri. Nah, pakaian dalam minimal diganti 2 kali sehari. Ya, ini tadi cara merawat organ reproduksi. Bagi perempuan saat menstruasi itu dianjurkan untuk mengganti pembalutnya 4 kali sehari atau setelah buang air kecil juga bisa mengganti pembalutnya. Ini tadi cara-cara menjaga organ reproduksi kalian ketika sudah masuk masa pubertas. Nah, laki-laki ya dianjurkan untuk khitan. Apakah kalian sudah khitan adik-adik atau sudah sunat ya? Nah, ini tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.